Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ilahi anta matsubi wa ridaka matlubi ini muhabbataka wa ma'rifatika wa hayyul mati rabbika. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang mulia ayah anda guru, yang tak patut hamba berdiri di depan ayah anda guru, namun terpaksa kami melancangkan diri untuk memberanikan diri karena ayah anda guru untuk mempelajari kami sebagai anak didik yang bisa mandiri nanti di saat-saat kami akan diperlukan dengan ayah anda guru. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami berada di ujung sebelah timur Pulau Madura, Sumeneb Kaliangan, membawa atas nama Jawa Timur. Kami kenal, kami tahu, kami berada di depan ayahanda guru di sini dengan renungan hati yang tiada kami tergugah dengan petunjuk ilahi Rabbi. Namun terpaksa kami berada di sini menganturkan kepada ayahanda guru dari tanggal 12 bulan 12 tahun 1919. Kita dulu ayah anda guru, maksud kula niki, maksud kedua paling kali bengko si gede Madura. Karena ayah anda guru untuk yang tahun 2020 tanggal 20/02/2020 ini adalah banyak kali 20. Ayah guru biar tidak bergetar lagi sebelum Surabaya. Alhamdulillah pada malam hari ini dijelang untuk hari penutupan, bukan jelang Yayasan Mutiara. Kenapa jelang kumpulan? Ya diganggu. Ya yayasan. Yayasan Mutiara Makrifatullah. Jangan matamu itu. Yayasan Nur Mutiara untuk nur matamu. Bapak semua cowok lagi. Ojo telur. Kamu itu maksudnya itu. Sampai ini, lagi motor ini tak cowok sampai. Lagi yayasan Nur untuk motor Mutiara dulu. Terus tak boleh. Hancur presiden. Maka daripada itu, kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan adanya dari tanggal 20 bulan 2 2020 kita berada di tempat aula ini untuk mencari ilmu. Katanya Bapak dan Ibu saya kandung saya, carilah ilmu ke ujung negeri Cina. Kalau di Makassar dekat, Cina masih jauh. Jadi begitulah pepatah mengatakan, carilah ilmu dari ujung rambutmu sampai ujung kaki.
Carilah, tuntutlah ilmu, cari negeri Cina. Carilah ilmu ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu ke sini. Nama Madura. Cak nak emak berempat. Kok esok nyari ilmu karena gereja. Kalau di Makassar masih dekat, negara Cina itu di mana? Madura. Kalau di Mone Makassar lagi cuma Mone Makassar di semua. Di mana gereja? Mangkana benar bertengok Pak Ongkul punya ilmu. Apa sih otak kiburu? Pak Soce, Pak Bruse, ilmu bakal datang dengan sendirinya. Hancur kesadaran. Mungkin itu saja untuk kekurangan saya, takut saya terlalu banyak kurang ajar kepada guru. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Walaupun ya cukup menghibur, ya, cukup menghibur kita. Yang tadinya pernah belajar, kamu letih dalam belajar. Bagaimana hari ini? Seger, semangat. Inilah peserta kita, anak bungsu dari Madura, negeri sampah, senang minyak roong. Terima kasih dari Madura. Sebagaimana biasa di awal tazkirah kita, di awal muzakarah kita, tidak pernah henti-hentinya, tidak pernah bosannya aku menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 222 sebagai moto, sebagai pegangan kajian Nur Mutiara Ma'rifatullah, dan juga surah Abasa ayat 24 sebagai pegangan kaum hawasul hawas, yang mana dijelaskan, ditetapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Sungguh-sungguh benar-benar, wallahi, aku bersaksi bahwasanya sungguh-sungguh benar diri Tuhan yang bernama Allah itu sangat suka, sangat dekat, sangat reda, sangat kenal kepada diri sesiapa diri yang sentiasa mensucikan dirinya. Sungguh-sungguh Tuhan yang bernama Allah suka, dekat, reda, kenal kepada diri yang sentiasa mensucikan dirinya. Apabila diri zahir sudah disaksikan oleh diri sebenar-benar diri atau diri rahasia, yang saksinya adalah diri batiniah, diri yang sudah sedia suci itu, barulah saksi membawa penyaksian diri zahir kamu itu kepada diri yang maha suci.
sehingga diri yang maha suci itu dekat, reda, kenal kepada diri kamu itu. Tidak akan dikenal, tidak akan diketahui, tidak akan reda diri yang maha suci itu apabila diri zahir kamu itu tidak pernah mau sentiasa suci. Tidak dikenal oleh diri yang maha suci apabila diri zahir kamu tidak pernah mau suci. Diri yang maha suci itu dekat kepada diri yang sudah sentiasa suci. Jadi apabila diri yang maha suci itu tidak mau, tidak dekat, tidak reda kepada dirimu yang tidak mau sentiasa suci itu, diri yang mana yang ada pada dirimu itu? Diri yang mana yang reda kepadamu? Diri yang mana yang sentiasa dekat kepadamu? Sedangkan diri yang maha suci itu mau kepada diri yang sudah sentiasa suci. Ketahuilah wahai engkau yang mengaku murid kepadaku. Ketahuilah wahai anak cucu Adam. Ketahuilah wahai kaum manusia. Ketahuilah wahai kau yang mengaku mempunyai diri. Ketahuilah kaum manusia yang berakal, yang beriman, yang berkeyakinan. Ketahuilah bahwa Tuhan, ketahuilah bahwa Allah itu maha suci. Tidak akan pernah kau dapat ilmu daripada yang maha suci apabila diri zahirmu tidak pernah mau suci. Tidak akan pernah kau dapatkan keredaan daripada Allah maha suci apabila diri zahirmu tidak pernah mau suci. Tidak akan pernah kau dapat hidayah daripada Allah yang maha suci apabila diri zahirmu tidak pernah mau sentiasa suci. Tidak akan pernah kau mendapat rezeki daripada Allah yang maha suci apabila diri zahirmu tidak pernah mau sentiasa suci. Rahmat dan hidayah yang maha suci itu mau kepada diri yang sudah sentiasa mensucikan dirinya. Rezeki daripada Allah yang maha suci itu suci adanya. Yang mendapatkan rezeki daripada Allah yang maha suci itu adalah diri yang sudah sentiasa mensucikan dirinya. Lalu kalau bukan daripada rezeki daripada yang maha suci, kalau bukan keredaan daripada diri yang maha suci, rezeki mana yang dapat kepada kamu? Ilmu yang mana yang datang kepadamu? Rahmat dan hidayah yang mana yang sampai kepadamu sehingga dirimu tidak pernah mau sentiasa suci? Kemana kembalinya dirimu di akhir hidupmu? Kemana amanah yang dibagi Allah kepadamu di akhir hayatmu, di akhir usiamu? Tahukah engkau bahwasanya engkau pemegang amanah daripada diri yang maha suci? Mengertikah kamu bahwasanya rezeki yang ada kepada kamu itu hak dari yang ada pada dirimu? Apa-apa amanah yang ada pada dirimu semua adalah amanah yang semestinya dikembalikan kepada amanah empunya amanah kembali. Penglihatan zahirmu tidak akan pernah melihat melainkan penglihatan daripada batinnya. Pendengaran zahirmu tidak akan pernah berfungsi untuk melihat melainkan penglihatan pendengaran daripada batinnya. Hatimu, zahirmu, hati kamu tidak akan pernah merasa melainkan rasa daripada diri batinnya. Sesungguhnya diri batinnya itu adalah diri yang sedia suci.
Apabila bukan penglihatan daripada diri batinnya, lalu penglihatan apa yang ada pada diri zahir kamu itu? Siapa yang memperlihatkan sehingga mata zahir kamu itu boleh melihat? Siapa yang mendengarkan sehingga pendengaran zahir kamu itu boleh mendengar? Siapa yang merasakan di hati kamu itu sehingga hati kamu itu boleh merasakan yang diri kamu itu tidak pernah mau sentiasa suci? Maka tempat kembalimu juga tempat yang sangat hina, tempat kebinasaan, akhir dari segala hidup kamu, akhir daripada usia kamu, kembali ke tempat yang paling hina dina di dalam dunia ini. Karena dirimu tidak pernah sentiasa mau suci, maka tempat kembali kamu juga tempat yang paling kotor. Bagaimana dikatakan tempat yang tidak disuka Allah? Sesungguhnya Allah suka kepada diri yang sentiasa mensucikan dirinya. Jadi apabila diri kamu tidak pernah mau suci, maka Allah tidak suka kepada kamu. Jadi kalau Allah tidak suka kepada kamu, kemana kamu diletakkan Allah? Kemana kamu hidup? Bagaimana kamu di dalam dunia ini? Yang apa-apa di dunia, di bumi, di langit, dan di antaranya kepunyaan Allah. Semua apa yang ada di bumi, semua apa-apa yang ada di bumi, di langit, dan di antaranya, bumi, di bawah bumi, di dalam bumi, di atas bumi, di langit, dan di antaranya. Semuanya, segalanya hak Allah, milik Allah, dalam penguasaan Allah. Jadi kalau Tuhan yang Maha Suci tidak suka kepada kamu, termasuk diriku, kemana kita mau duduk di dunia ini? Kemana kita harus kembali? Yang Allah tidak pernah suka kepada yang tidak pernah mau suci, tidak reda kepada diri yang tidak pernah mau suci. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 222. Tuan-tuan percaya tidak dengan Al-Quran atau surah Al-Baqarah ayat 222 itu? Jadi kalau percaya, yakin dan percaya, sungguh-sungguh Allah itu, sungguh-sungguh diri Allah, sungguh-sungguh Tuhan yang bernama Allah, Allah yang Maha Suci, sudah pasti yang disukanya juga yang suci. Kenapa tuan-tuan tidak pernah mau sentiasa mensucikan diri? Kalau benar yakin di surah Al-Baqarah ayat 222. Kenapa tidak pernah mau mensucikan diri? Mau kembali kemana? Kuburan juga milik Allah. Jadi kalau Allah tidak suka, bagaimana kita di dalam kubur itu? Bagaimana kita akhir daripada hayat kita, akhir daripada kehidupan kita ini? Bagaimana rasanya? Yang Allah, penguasa langit dan bumi, tidak suka kepada kita. Bagaimana besok kita di dalam kubur itu? Jangan lagi Tuhan tidak suka. Di dalam dunia ini saja, di dalam bermasyarakat, di dalam kampung saja, ketua kampung itu atau seorang raja tidak suka kepada kita, hidup kita bagaimana, Pak? Di suatu kampung atau di suatu di khalayak ramai, ya, ketua kampungnya atau kepala sukunya atau yang bertanggung jawab di satu kampung itu tidak suka kepada kita, hidup kita bagaimana, Pak? Terasing ya, terasing kan? Tidak selesa, tidak tenang, karena
yang punya kampung itu, yang menguasai kampung itu tidak suka dengan kita, tidak mau dia. Buat baik juga kepada ketua kampung itu atau kepada raja di suatu tempat itu, dia tidak suka, Pak. Bapak bawa makanan, bawa macam-macam kepada raja itu, raja tidak suka. Apa jadinya, Pak? Kita memberi tapi tidak disuka yang kita bagi itu. Kita membagi sesuatu yang mau kita kasih itu, yang mau kita bagi, yang mau kita kasihkan, apa yang kita kasih itu, Pak, orangnya tidak suka sama kita. Terbayang tidak? Terpikirkan tidak? Atau kita kecilkan lagi, tuan-tuan bekerja di satu perusahaan atau di satu instansi perusahaan atau kantor, pejabat tertinggi di kantor itu atau bos tidak suka kepada tuan-tuan, tidak suka kepada bapak-bapak. Apa yang terjadi? Naik pangkat tidak, bonus tak dapat, ada masalah. Yang duluan ditanya, yang duluan dihakimi adalah yang orang yang tidak disuka majikan. Bagaimana? Nah, sekarang ini yang tidak suka bukan bos, bukan raja, bukan majikan yang tidak suka. Tuhan tidak suka sama kamu. Allah tidak suka kepada kamu. Kau pernah bayangkan tidak? Apa yang terjadi? Bukan lagi majikan, bukan lagi bos, bukan lagi raja, tapi yang buat raja yang tidak suka sama kamu, yang menjadikan majikan kamu itu tidak suka sama kamu. Bagaimana itu? Pernah terbayangkan tidak? Pernah terpikirkan? Tidak pernah. Karena di kajian-kajian yang lain tidak sedalam, tidak sehalus pengkajian bab kesucian. Yang ada buat baik, tapi yang buruk dibuat juga. Beramal tidak berilmu, berbuat baik tidak tahu perbuatan yang baik itu dari mana. Beramal tidak tahu bagaimana amal itu didapat. Itu yang banyak sekarang. Bagaimana kau beramal baik tapi kau tidak kenal kepada yang gerakkan kamu, yang menghidupkan kamu tidak kenal, tidak tahu kamu siapa yang menghidupkan kamu, yang menggerakkan kamu, yang bagi kau penglihatan, yang bagi kau pendengaran itu kamu tidak kenal. Apa jadinya? Ya, yang menciptakan kamu, yang menghidupkan kamu tidak suka sama kamu, apa jadinya? Terasa enggak, Pak? Terasa enggak? Cari duit, banyak uang, kau enggak pernah senang. Kau kumpulkan duitmu, mudah sekali habisnya. Sehingga kau enggak terasa uang aku ini kemana. Tadi banyak, sekarang kenapa cepat sekali habisnya. Enggak ingat kamu uang kamu begitu cepat terkuras, begitu cepat habis, yang kau sendiri tidak ingat kemana perginya uang kamu itu. Itu kamu banyak uang. Kalau kau tak punya uang lagi susah hidup kamu. Berniaga, berbisnis, jualan, bekerja, kau tidak pernah tenang. Apalagi kau sembahyang, apalagi kau mengerjakan sholat, puasa. Karena kau tidak kenal siapa yang menghidupkan dirimu. Kau tidak pernah tahu siapa yang menggerakkan dirimu. Dari mana gerak yang ada pada dirimu. Dari mana penglihatan yang boleh kau melihat. Dari mana pendengaran yang boleh kau mendengar. Kau tidak pernah tahu. Yang banyak sekarang pelajaran kajian-kajian itu mengenal Tuhan, mengetahui Tuhan, mengingat Tuhan, tapi tidak pernah kenal Tuhan. Memanggil-manggil nama Tuhan, menyebut-nyebut nama Tuhan, mau dekat-dekat Tuhan, mau melihat Tuhan, mau kembali kepada Tuhan. Itu yang banyak kan? Sebab dia tidak pernah tahu apa itu Tuhan. Ada lagi yang mengatakan dia sudah tahu siapa dan di mana Tuhan.
Dari bahasa kamu saja, kamu sama sekali tidak pernah tahu kenal Tuhan. Kenapa? Di mana itu menunjukkan satu di situ saja sudah gugur pengetahuan kamu, pengenalan kamu kepada Tuhan kamu. Jangan lagi kau punya uang. Tidur saja kau ndak enak. Bangun tidur kau rasanya penat kan? Bangun tidur kau rasa ndak enak, badanmu sakit semua. Pikiranmu itu ndak enak. Kau tidur 8 jam, bahkan ada yang tidur 10 jam. Bangun tidur itu makin capek badannya, makin letih. Padahal kau sudah tidur banyak jam, tapi kau tidak pernah merasa tenang. Kau tidak pernah merasa cukup. Berdagang, berbisnis, bekerja, hari demi hari kau kumpulkan uang. Minggu, bulan, bahkan tahun. Yang ada penyakit yang dapat pada diri kamu. Tubuh jasad kamu itu berpenyakit. Tiap bulan kamu dapat duit, tiap bulan juga kau antarkan ke rumah sakit atau ke hospital. Undangan. Selalu dapat undangan, Pak? Undangan apa yang tidak boleh tidak datang? Undangan apa yang kamu tidak boleh tidak datang? Pasti kamu bawa uang gitu. Dan jumlahnya tidak terhingga. Pernah dapat undangan enggak, Pak? Kamu harus datang gitu. Enggak boleh kamu tidak datang. Undangan apa? Undangan rumah sakit. Amplopnya enggak sedikit itu, Pak. Tahu undangan rumah sakit? Boleh nawar enggak? Berapapun harus bayar. Yakin tidak yakin, percaya tidak percaya, ada bukti atau tidak, berapa yang tertera di bilnya itu, di rekeningnya itu harus dibayar dan tidak boleh hutang. Taat sekali kamu ya. Taat ya. Berani enggak minta diskon itu? Enggak berani ya. Kalau bayar zakat bahkan tidak pernah. Tapi kalau rumah sakit yang minta hartamu, rumah sakit minta duitmu, kau berani nawar enggak? Enggak usah rumah sakit ya. Jangan lagi rumah sakit. Punya motor enggak? Punya mobil enggak? Kalau masuk bengkel kamu berani nawar enggak? Mobil kamu rusak, berani nawar enggak? Tidak akan pernah berani. Kenapa? Tapi apa yang diminta di jalan fisabilillah, apa-apa yang sudah ditetapkan Allah, bahkan mengakal-ngakalinya, mengurang-urangkannya. Disusunnya aku habis ini bayar ini, supaya nggak bayar zakat. Di setelnya, tahu di setel? Kalau orang Malaysia panggil di ejas. Tahu ejas? Tahu setel? Ya? Aku bulan ini bayar ini. Bagaimana supaya tidak bayar zakat ya? Kalau rekening rumah sakit itu kamu gitu kan boleh nggak? Atau kalau mobilmu rusak, coba kamu akal-akal lagi. Bahkan ada yang mobilnya rusak, masuk ke bengkel, tukang bengkelnya kasih spare part yang tidak baik, dia marah-marah itu, Pak. Pernah masuk bengkel enggak mobilnya? Itu foreman-nya, itu mekaniknya pasang yang tidak baik atau yang tidak bagus, itu yang punya mobil bagaimana? Marah-marah ya. Marah-marah ya. Itu kalau mobilnya yang sakit. Bagaimana tuan mobilnya yang sakit? Bodrek sama paramek aja kan. Kalau mobilnya rusak, ya, kalau mobilnya sakit, dibawa ke bengkel, mekaniknya pasang yang tidak baik atau tidak sempurna, dibenarin, si tuan rumah ini bagaimana marahnya? Kau pikir aku ini nggak punya uang ya? Bengkel, kau pasukkan barang yang tidak original, yang bukan genuine part, kau pikir aku nggak punya uang? Begitu kan? Begitu kan? Kenapa kau yang sakit bodrek sama paramek aja?
Kau cari obat yang paling murah, iya kan? Iya kan? Pernah enggak kau cari seperti macam mobil kau yang rusak itu? Apabila kau dikasih obat yang murah yang tidak bagus, marahin itu dokternya. Dokter, kau pikir aku ini nggak punya uang? Bahkan kau cari obat yang paling murah. Mobil kau rusak, kau cari spare part yang paling bagus, yang paling original itu. Kalau ke rumah sakit, dokter, ada ndak obat yang paling murah sekali? Dokter, tolonglah kasih saya obat yang paling murah sekali. Kalau boleh dokter, obat yang sudah ndak dipakai lagi lah. Supaya murah. Itu kalau tuan punya mobil, artinya pemilik mobil yang sah. Coba rasakan. Coba ingat-ingat. Kenapa sampai sebegitunya? Mana lebih berharga mobil yang kamu kendarai itu dengan kau sendiri pemilik mobil itu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Inilah dikarenakan kegagalan berpikir, kegagalan otak, kerusakan akal, kerusakan pikiran. Tipu daya setan itu, apabila kau mau mensehatkan, mau memperbaiki, mau merawat tubuh kamu itu, mau mensucikan diri kamu ini, setan bekerja keras. Dia tidak pernah mau apabila diri kamu ini sehat, cerdas, pintar, pandai, bersih, suci. Itu setan tidak pernah mau. Ketika kau merawat mobilmu, kamu dibisikkan, baguskan lagi, cantikkan lagi, baguskan lagi. Ketika kau merawat dirimu, setan bilang apa? Sudahlah, bodrek sama paramek aja lah. Nggak perlu kita kasih bagus-bagus obat. Kan nanti kan mati juga. Semua manusia itu mampus. Tenang aja, ngapain kita beli obat yang mahal-mahal? Kan mati juga. Kenapa mobil kau itu nggak kau gitukan? Mobil rusak, banyak jual spare partnya. Jantungmu itu pecah, ginjalmu bocor, kau mau beli di mana? Oh, sekarang ada jual ginjal, jual jantung, begitu? Tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah cocok, tidak akan pernah serupa. Karena apa-apa yang ada pada dirimu itu tidak pernah sama dengan manusia yang lain. Karena hak kepada kamu itu adalah untuk kamu saja. Itu makanya donor organ tubuh dilarang dalam agama karena tidak serupa. Sidik jari kamu itu aja itu tidak pernah sama. DNA atau DNA kamu itu tidak pernah sama. Sebegitu banyaknya manusia dalam dunia. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad dan sampai kamu ini sekarang, itu manusia tidak pernah ada yang sama. Walaupun kembar, sidik jarinya berbeda itu. Pernah lihat, pernah dengar kembar enggak? Coba ambil sidik jarinya, itu enggak sama. Jenis darahnya sama, karakter darahnya itu berbeda. Kulitnya sama, pigmen tubuhnya itu tidak sama. Tahu pigmen? Tidak pernah sama. Tidak ada manusia ini yang sama, walaupun dikatakan kembar. Kembar juga tidak lahir sama-sama. Tidak sama-sama lahir kan? Sekali lahir dua. Hah? Mati emaknya kalau sekali keluar dua-dua. Itu menandakan tidak pernah sama. Makanya tidak boleh bertukar organ tubuh. Ginjal kamu itu kepada manusia yang lain itu tidak boleh ditukar ganti. Tidak boleh. Termasuk donor darah. Tahu donor darah? Sedekah darah. Pernah dengar sedekah darah enggak? Saya ini darah saya terlalu banyak, saya sedekah sama kamu boleh enggak? Dalam Islam itu tidak boleh. Memberikan darah, menerima darah di dalam Islam, di dalam hukum Islam, terlebih-lebih lagi dalam bab kesucian, itu tidak boleh.
atau membagi hadiah dari organ tubuh. Jangankan lagi jantung mau dihadiahkan, rambut aku ini aja enggak mau aku kasih sama kau. Tahu rambut? Hah? Rambut tahu enggak? Tahu. Itu enggak akan pernah aku kasih sama kau. Adapun tukang gunting, itu pun karena sudah terlalu panjang, itu pun enggak diambilnya juga. Rambut. Ini rambut saya pernah ini mau dibeli orang 5 miliar ini. Enggak saya kasih. 5 miliar mau dibeli enggak dikasih. Motongnya dari sini. Nah, begitulah ya. Kegagalan berpikir, kegagalan otak, kerusakan otak itu sangat-sangat merusak daripada pemikiran kamu itu. Sehingga pikiran kamu itu tidak boleh berfungsi dengan baik. Tidak boleh berfungsi. Contoh, punya mobil ya, punya motor kan? Apa yang dimasukkan ke dalam tangki bensin itu, ke dalam tangki mobil kamu itu apa? Bahan bakarnya apa? Bensin. Ada solar atau diesel. Pernah enggak kamu masukkan air segitu segelas itu? Pernah. Berani enggak kamu masukkan? Aku mau masukkan air lah ke dalam tangkinya. Pernah enggak? Berani enggak? Hah? Tiap-tiap dia mau bahan bakar atau mau perlu minyak, kamu harus memasukkan sesuai apa yang dimau atau yang sesuai dengan kendaraan kamu itu kan. Coba buat diri kamu begitu. Coba masukkan dalam kajian kita. Kenapa mobilmu, kenapa motor kamu itu kau tidak pernah masukkan yang bukan makanannya, yang bukan yang diminta oleh mobil dan motor kamu itu. Tidak pernah, walau sekalipun kau nggak akan berani menukar minyak yang lain selain yang disuka mobil motor kamu itu. Tapi kenapa kau masukkan ke perutmu itu yang bukan makanan kamu? Kenapa mudah sekali ya kau menukar makananmu dengan yang tidak pernah atau yang tidak kau kenal atau yang kau tidak ketahui ke dalam perutmu itu? Ini kerusakan otak, ini kerusakan akal, ini kegagalan berpikir. Kalau mobil, motor, kendaraan apa saja kau tidak berani, walaupun setetes air, tidak berani kau masukkan itu. Berani tidak kau masukkan setetes, 2 tetes ke dalam tangki mobilmu itu? Hah? Berani kah tidak? Kenapa kau berani memasukkan ke perutmu itu setetes yang haram, setetes racun, setetes yang kotor? Kenapa kau berani masukkan? Ke mobilmu itu setetes air, setetes kotoran, pasir, apapun kau tidak berani masukkan kan? Tapi kau berani sekali memasukkan setetes darah, setetes kotoran, setetes racun, setetes yang haram ke dalam perutmu itu. Ini kau gagal berpikir. Otakmu rusak, akalmu rusak. Tiap hari kau masukkan setetes darah ke perutmu. Setiap hari kau masukkan kotoran ke perutmu. Kau makan kotoran hewan yang kau tidak sadar kau termakan. Apa contohnya? Pernah makan perut hewan enggak? Pernah makan perut binatang enggak? Perut ayam, perut lembu, perut kambing, usus ayam, usus lembu, usus kambing, dan usus-usus yang lainnya. Itu tempat tai, kau bilang itu yang paling enak. Tempat tai, safety tank. Kenapa itu yang rasa kau enak? Tempat tai dibilangnya apa? Supaya ndak ingat dibilang anduk, tuala bahasa Malaysianya. Supaya ndak ingat kotoran. Kenapa begitu? Usus itu tempat tai enggak? Itu ndak bisa bersih kau cuci. Perut hewan itu isinya tai. Kalau hewan itu usianya 3 tahun, tai itu 3 tahun di situ. Di situ tempatnya penyakit, tidak bisa bersih itu Pak.
Ekor sapi pun dimakan juga. Ekor buntut sapi bisa kau makan di sebelah septic tank itu. Di sebelah WC. Mengapa itu yang enak sama kau? Subhanallah. Ada lagi baluta. Tahu baluta? Tahu? Daging ringan katanya. Tahu daging ringan? Darah dibekukan apa didih? Dibilangnya apa? Ini paru katanya. Makanan setan itu. Kalau kau makan itu, kaulah setannya. Iya, itu makanan setan, makanan jin itu. Dan kau tidak tahu di warung itu banyak warung, ya. Dia potong itu kecil-kecil, dia giling sama sambal, kau tidak tahu lagi yang mana itu didih, yang mana itu hati, kau tidak tahu lagi, sudah digorengnya. Kadang-kadang dijual di mana terminal, di mana kereta api, di mana warung-warung kecil, karena mereka sangat mudah sekali itu belinya. Kadang diantar itu dari rumah potong, diantar ke warung, sampai di warung itu dipotong kecil-kecil, disambal, dikasih tempe goreng, dikasih tahu goreng, tambal kacang, tapi ada darah. Kamu tidak mengerti itu. Apalagi dikasih ajinomoto. Dikasih ajinomoto, sandal kau itu kalau dikasih ajinomoto macam coto itu rasanya. Sandal kau itu, tali pinggang kau itu, coba potong kecil-kecil, rebus dengan ajinomoto. Kalah coto Makassar. Iya, coba. Ada lagi yang bungkus-bungkus yang pakai saset itu, yang ikan yang daging ayam digiling itu, yang daging sapi digiling itu. Itu murah itu, Pak. Cuma 2.500, udah rasa ayam itu. Udah rasa sapi. Enggak dikasih bumbu lagi itu, Pak. Sayur dipotong-potong, kasih bumbu yang saset-saset itu sudah enak, tapi di lidah saja, di dalam perut jadi racun itu. Apalagi yang suka makan di warung, suka makan di kedai, cepat mati, Pak. Iya, cepat mati. Kenapa? Dia mau yang instan, untung mau banyak, tidak memperdulikan siapa yang makan, yang penting dapat apalagi orangnya sedang lapar, mau cepat makan, sehingga kita termakan racun, kita termakan yang kotor. Darah dan daging itu, Pak, itu esa, dia satu. Di mana ada daging pasti ada darah. Yang berdarah itu pasti daging. Jadi kalau kau makan daging, kau makan darah. Kau makan daging, termakan darah. Kau makan daging tidak sengaja, tidak kau sadar, kau makan darah. Daging itu halal, darah itu haram. Walaupun setetes, walaupun sudah kau cuci, walaupun sudah kau bersihkan, tidak mengurangi hukum haram yang ada pada darah itu. Di Al-Quran, di surat Al-Ma'idah ayat 3, diharamkan kau memakan darah, diharamkan darah kepada kamu. Tidak ada di situ kecuali darah ikan, darah ayam, darah hewan, tidak ada. Di situ bunyinya darah. Itu makanya kaum hawasul hawas, dia kaji apa yang ada dalam surah itu, dia kaji apa yang ada dalam Al-Quran, dia taat, sami'na wa ata'na. Yang dia baca itu sudah tidak dikaji lagi, dengar, taat dan patuhi. Nah, jadi kita masuk di kajian bab kesucian. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kelalaian demi kelalaian, sehingga menutupi hati kita, kerusakan mata kita. Berapa tahun kita hidup? Berapa tahun lagi sisa hidup kita? Apa yang mau kita bawa ke akhirat? Diri yang mana yang mau kembali kepada diri yang maha suci? Maukah diri yang maha suci itu menerima kita ini kembali? Nah, begitulah ilmu yang kita boleh sama-sama dapat.